Halo guys, jadi pada video kali ini gue bakal kasih tahu cara gue pindahin animasi yang ada pada low poly ke high poly untuk karakter Mobile Legends. Oke, langsung aja. Di sini gue udah ada dua file Unity untuk karakter Link skin Starlight. Yang atas ialah karakter low poly dan yang bawah itu high poly. Nah, pertama kalian drag and drop dulu yang high poly ke Asset Studio. Di Asset Studio-nya, kita ubah pengaturan ekspornya. Masuk ke pengaturan ekspornya di bagian sini, dan uncheck Export Animation, agar animasinya itu tidak include, dan pilih OK. Kemudian kita ekspor kayak biasanya. Untuk yang high poly, kita centang dulu bagian ini, lalu pilih Model dan pilih Export Selection Object. Di sini, kalian buat folder aja biar mudah nantinya. Untuk high poly, gua buat folder baru bernama high poly, dan nama filenya juga gua ganti jadi high poly. Nah, kalau high poly-nya udah diekspor, kita drag and drop lagi untuk yang low poly ke Asset Studio. Centang dulu bagian sini, lalu pilih model dan ekspor kayak tadi. Dan di sini gue simpen di folder low poly. Jangan lupa ubah nama filenya juga jadi low poly. Terakhir, kita akan mengekspor seluruh animasi yang ada di low poly ini. Caranya, di Asset Studio, ubah lagi settingan ekspornya, dan checklist bagian export animation, pilih OK. Terus masuk ke bagian asset list, filter type-nya pilih yang animation clip dan juga animator. Nah, di sini ada satu animatornya. Kita select semua animasi klip ini dari atas sampai bawah pakai tombol shift di keyboard. Kemudian pilih export dan pilih yang animator ini. Hasilnya gua simpan di folder animasi. Nah, kalau semuanya udah kalian export, sekarang kita buka software Blender-nya. Di Blender-nya kita import dulu FBX Low Poly. Dan jangan lupa untuk scale-nya jadiin 100. Kemudian kita ke POV depan dengan tombol 1 di keyboard. Dan untuk melihat teksturnya, tahan Z dan pilih Material Preview. Lalu pencet GX untuk menggesernya di sumbu X kayak gini. Nah, kemudian import FBX yang high poly. Untuk link yang high poly, ini teksturnya tidak ikut ke export. Tapi gak masalah, gue akan kasih tahu cara kasih tekstur di tutorial berikutnya. Oke, sekarang karena banyak objek empty yang gak ada fungsinya ini, kita hapus dulu empty-nya dengan tombol X. Atau kalian bisa cek di outliner bagian kanan atas, lalu hapus empty yang gak dipakai. Oke, kalau udah dihapus, kira-kira susunannya bakal kayak gini ya. Nah, sekarang klik tulang link low poly dan ubah namanya dengan klik 2 kali di sini. Ganti aja namanya jadi tulang low poly. Nah, untuk tulang yang high poly juga sama, kalian ubah juga namanya. Kemudian untuk objeknya juga kalian boleh ubah untuk yang high poly dan juga low poly kayak gini, agar kalian tidak bingung nantinya. Nah, kalau udah, klik objek low poly-nya, lalu di objek properties pilih viewport display dan ubah display S-nya jadi wire. Kemudian kita klik lagi empty low poly-nya dan ubah location X-nya di sini kembali jadi 0 agar posisinya itu menimpa posisi high poly. Selanjutnya klik tulang low poly ini dan sembunyikan atau hide tulang ini dengan tombol H. Karena di sini kita gunain tulang high poly-nya terlebih dahulu. Nah, kalau udah, klik tulang high poly-nya dan masuk ke pose mode di bagian sini. Kalau kalian lihat di bagian sini, objek high poly dan low poly-nya itu posisinya itu agak kurang pas. Nah, tujuan kita pakai tulang high poly di pose mode ialah untuk memposisikannya agar sesuai dengan objek low poly. Misal, untuk pedang Link ini, kita geser tulang pedang ini agar menyesuaikan dengan objek low poly-nya, kayak gini. Nah, untuk objek pedangnya udah. Sekarang kalau kita lihat pada objek karakternya, untuk Link di sini bagian tangannya kurang ke bawah. Untuk itu kita perlu gerakin tangannya agar posisinya itu ngepas dengan tangan low poly. Oh ya, kalian bisa pencet Alt dan Z untuk menampilkan semua tulang yang ada. Di sini gua rotasi tulang di bagian lengannya dan merotasikannya sedikit ke bawah agar ngepas dengan low poly. Nah, untuk tangan yang kiri udah, sekarang untuk tangan yang kanan, karena terlindung gak kelihatan, gua hide dulu tulang yang besar ini dengan tombol H, dan gua rotasiin lagi kayak tadi agar posisinya ngepas dengan low poly. Nah, kalau udah, lakuin juga untuk bagian yang lain yang posisinya itu belum ngepas dengan posisi karakter low poly.
Oh ya, kalian perlu juga untuk mengecek dari POV samping karena bisa aja ada yang belum ngepas. Misalnya di bagian tangan Link ini posisinya kurang ke belakang, gua posisikan lagi dengan memainkan rotasi. Nah, tips untuk ngepasin karakter high poly pada low poly, kalian bisa mainkan rotasi pada sumbu X, Y, ataupun Z. Jika udah semuanya, kita balik lagi ke object mode di bagian sini. Nah, kalau udah ngepasin objek high poly ke low poly-nya kayak gini, sekarang kita klik objek high poly-nya. Lalu di bagian modifier, apply armature modifier ini. Kemudian kita unparent dengan tombol Alt P dan pilih clear and keep transformation. Nah, kalau kalian lihat di bagian sini, objek link high poly-nya itu udah tidak berada di dalam tulang high poly-nya. Sekarang kalian bisa hapus tulang high poly-nya kayak gini. Kalau udah, kita tampilin lagi tulang low poly yang udah kita hide tadi dengan klik icon mata ini. Dan kita akan menduplikasikan tulang low poly ini untuk ditempel ke objek high poly. Caranya, klik tulang low poly ini, lalu shift D dan klik. Nah, hasil duplikatnya kita rename aja jadi tulang untuk high poly. Nah, tulang ini kita unparent dengan tombol Alt P dan pilih clear and keep transformation. Kalau udah, klik dulu objek high poly-nya, lalu cek pada bagian vertex group dan hapus semua vertex groupnya di bagian sini. Nah, kalau udah dihapus, baru bisa kita pasangin tulang ini ke objek high poly. Caranya, klik dulu objek high poly-nya, lalu tahan Ctrl dan klik tulang untuk high poly. Dan di bagian sini, tekan Ctrl P dan pilih yang empty groups. Nah, kalau kalian lihat di bagian sini, objek high poly-nya udah masuk ke dalam tulang untuk high poly. Hasil dari parent high poly ke tulang ini menghasilkan vertex group yang tidak memiliki wake pane. Karena itu, kita perlu memindahkan wake pane dari objek low poly ke objek high poly. Caranya, pertama kita hapus lagi vertex group yang ada pada high poly. Kemudian pada bagian modifiernya, kita apply armature modifiernya. Sekarang, klik objek low poly terlebih dahulu. Kemudian tahan Ctrl dan klik objek high poly. Kemudian masuk ke wake pane mode di bagian sini. Lalu pilih wake panes dan pilih yang transfer wakes. Nah, cek di bagian kiri di bawah ini, ubah untuk vertex mappingnya jadi nearest face interpolated, dan ray radiusnya jadiin angka 5. Kemudian source layernya pilih yang by name. Nah, otomatis pada vertex group di high poly akan muncul wake pane dari low poly. Kalian bisa cek satu-satu vertex groupnya, dan kalau kayak gini berarti kalian udah benar ngelakuinnya. Sekarang kita balik lagi ke object mode dan di modifiernya kita tambahin lagi modifier armature dan arahin ke tulang untuk high poly. Nah, kalau misalkan objek high poly-nya ke rotasi kayak gini, kalian bisa cek di object properties, ubah rotation X-nya jadi 0 agar berdiri kembali. Oke, sip. Kalau proses pemindahan wake pane-nya udah kelar, kalian bisa hapus semua objek low poly-nya karena udah tidak kita gunakan lagi. Nah, untuk memberi animasinya, sekarang import FBX animasi yang udah kita ekspor sebelumnya. Kemudian kita geser objek animasinya ke bagian sini. Kalau udah, klik tulang high poly-nya, lalu masuk ke bagian dropset di sini, dan pilih yang action editor. Nah, kalau kalian cek di sini, maka akan ditampilin semua animasi yang ada pada low poly. Ketik aja nama aset hero-nya, misalnya untuk Link itu namanya Zeo, maka akan ditampilkan semua animation clip untuk Zeo. Kalian bisa pakai mulai dari animasi run, death, skill 1, skill 2, skill 3, dan sebagainya. Oh ya, kalian bisa hapus objek animasinya yang diimport tadi karena kita sudah mengimport animation clipnya untuk dipakai di high poly. Nah, jadi itu dia cara gua memindahkan animasi low poly ke high poly untuk karakter Mobile Legends.